Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini konteks besar kita menang bersama orang lain, dan kita tiba di poin tentang menciptakan kenangan dan sering-sering mengunjungi orang yang mau diajak menang bersama dengan kita. Di segmen sebelumnya ada 3 hal tentang menciptakan kenangan, dan kita tiba di poin selanjutnya, yaitu kreativitas. Kreativitas. Temukan cara membuat sesuatu terjadi. Apa yang kita lakukan saat mendapati diri kita berada di acara di mana kita berharap bisa berbagi kenangan, tetapi nampaknya tidak ada yang akan terjadi. Kita harus menjadi kreatif. Salah satu hal kreativitas yang dilakukan John ketika dia hadir di suatu momen yang dia sebut kisah holiday balls, di mana dia menonton pertandingan olahraga di San Diego. Dia mengajak teman-temannya sekitar hampir 30 tahun yang lalu lah. Nah, permainannya pada saat itu sungguh menjemukan, sehingga dia akhirnya membeli koran untuk setiap orang di bagian dia, sehingga mereka bisa memiliki sesuatu yang dikerjakan. Namun ada seorang laki-laki yang gak jauh duduknya dari John, dan dia justru berbuat yang tidak berbuat lebih baik lah. Dia malahan gini, dia membeli 100 bungkus kacang dan membagikan ke setiap orang di bagiannya. Jadi akhirnya John dan orang tersebut mendapatkan sambutan gegap gempita, dan tak lama kemudian kru dari berita, kru dari media justru lebih memusatkan perhatian kepada mereka dibandingkan kepada pertandingan. Bahkan sampai saat ini pun dia nggak ingat skor pertandingan itu, tapi dia nggak pernah melupakan saat menciptakan kreativitas yang menimbulkan kenangan. Lalu yang selanjutnya, berbagi pengalaman. Buatlah sesuatu terjadi bersamaan. Memori kita menjadi berlipat ganda saat dialami bersama seseorang yang kita sayangi. Memori menjadi berlipat ganda saat dialami bersama seseorang yang kita sayangi. Nah, beberapa tahun lalu keluarga John berlibur di satu taman, yaitu Jasper Park di Kanada. Sewaktu berada di sana, dia mengajak anak-anak dia, Elizabeth dan Joel, untuk memancing. Pada perjalanan kembali ke kabin mereka memanggil Margaret, ibu mereka, agar tahu bahwa mereka udah kembali. Lalu dia kemudian bertanya kepada anak-anak mereka tentang kisah memancing mereka. Lalu Joel, anaknya John, berkata, "Kami menangkap 8 ekor ikan trout." Dia mengatakan dengan nada merendah, tetapi John bisa melihat bahwa dia bangga banget. Dalam perjalanan pulang, mereka berbincang tentang betapa asiknya kalau makan malamnya dengan ikan trout hasil pancingan mereka, yaitu ikan yang merupakan ikan dari aliran sungai gunung yang dingin. Namun saat mereka tiba, mereka lagi menjingjing ikan trout ke dapur, mereka udah melihat ada 4 makanan siap saji di atas meja, yaitu 4 stik yang siap makan di atas meja. Lalu Joel bertanya kepada ibunya, "Apa-apaan ini? Kami menangkap 8 ikan trout, dan kami menantikan makan malam dengan ikan trout tersebut." Lalu Margaret, ibu dari Joel, berkata, "Ibu kira kamu berkata seekor ikan trout." Karenanya ibu cepat-cepat keluar dan memberi stik. Lalu John pun ketawa, disusul juga Elizabeth, putrinya, ketawa. Dan akhirnya dengan mata berseri-seri
Joel pun berkata, "Ah, ibu nggak pandai berhitung kali." Nah, peristiwa itu terjadi saat anak-anak masih berusia 11 atau 13 tahun. Tapi selanjutnya, setiap kali keluarga John memasak di luar rumah, anak-anak menceritakan kisah ikan trout itu. Bahkan sampai sekarang pun, ketika anak-anak John sudah punya anak lagi, berarti John sudah punya cucu, perkataan itu sangat mengandung kenangan. "Ah, ibu mah nggak pandai berhitung," dan semua keluarga tertawa cekakak cekikik. Nah, itulah berbagi pengalaman ya. Lalu yang selanjutnya adalah tanda mata. Tunjukkan bahwa sesuatu terjadi. Hampir segala sesuatu yang kita perbuat hari ini akan terlupakan hanya dalam hitungan beberapa minggu, kata seorang penulis dan pakar ilmu pengetahuan John McCrone. Kemampuan mempertahankan suatu kenangan menurun secara drastis kecuali kalau didukung dengan alat bantu tambahan seperti catatan harian, buku harian, dan foto-foto kenangan. Tidakkah kita merasa pernyataan dari McCrone ini benar? Apakah kita menyimpan gambar, menyimpan souvenir di meja kita, di tempat yang dapat kita lihat? Apakah kita membawa foto orang yang kita sayangi? Mungkin, kalau dulu mungkin di dompet, sekarang udah nggak bawa dompet, mungkin di HP ya. Atau kita punya trofi, piala, plakat, atau bola, atau alat-alat olahraga yang ditaruh di rak lemari kita untuk dikenang. Tentunya, kita semua mempunyai benda-benda yang kita sayangi, tapi benda-benda itu bukan bernilai materi ya, tetapi mengingatkan kita pada tempat-tempat mungkin yang kita kunjungi ya, dan juga sangat menciptakan kenangan untuk kita ingat. Nah itu ya, jadi seperti itu. Nah kita akan lihat lagi bagaimana cara menciptakan kenangan di next segmen. Salam untuk menang bersama orang lain. Salam sukses luar biasa dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, halo sahabat Mr. Sorchan. You subscribe channel YouTube Mr. Sorchan. Berilah like, berilah komen, dan sharekan agar setiap orang bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.